Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rio Rizaldi, terutama untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh beberapa saham pertambangan batu bara. Di antaranya ada Adaro, rekomendasinya adalah by Ifbrik di 2140 hingga 2410 pemirsa. ITMG juga rekomendasinya sama di 22.800 hingga 25.500. Kemudian PGEO direkomendasikan buy on weakness di 800 hingga 930. Sementara saham perbankan digital Arto lebih direkomendasikan sell on strength. Apakah ini di tengah penguatan yang terjadi? Nanti kita akan coba ulas dengan supportnya di 2860. Resistennya hingga ke 3.290. Adaro, ITMG, PGEO, dan juga Arto, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan juga pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Pak Rio, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan cukup menarik. 2 saham dari pertambangan batu bara Anda rekomendasikan yang hari ini mengalami pelemahan setelah mengalami penguatan di beberapa hari perdagangan sebelumnya. Untuk Adaro terlebih dahulu pertimbangan, terutama dari sisi teknikal, Pak Rio. Ya, jadi kalau kita lihat Adaro dan beberapa saham tambang batu bara yang lainnya itu udah turun sangat banyak ya pada kejadian. Jadi sekitar 35% sampai terendah sampai 50%. Dan saat ini mereka sudah mulai mengalami rebound dalam seminggu terakhir kemarin. Jadi pada dasarnya kondisi yang ada sekarang ini adalah sebuah kondisi pembentukan higher low pada saham yang bearish. Jadi kalau kita lihat dengan rekomendasi Adaro itu buy on breakout, beli jika break 2230, pada dasarnya breakout ini ada potensi bagi saham Adaro untuk setidaknya menutup gap di Adaro itu ada di kisaran kurang lebih di 2.400. Jadi dengan demikian ada potensial upside sekitar 10%-an dari harga sekarang. Jadi itu jadi salah satu alasannya. Oke, penutupan hari ini masih di 2210, buy on breakout di 2230 dan di sesi kedua hari ini ditutup stagnan pemirsa. Kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya masih dari pertambangan batubara, Pak Rio. ITMG, analisis Anda. Ya, ITMG story-nya secara teknikal itu sama seperti Adaro, di mana setelah turun cukup banyak. Jadi kalau kita lihat dari sejak pembagian dividen, dia sudah minus 40%-an. Pada dasarnya pembentukan higher low pada saham ini, di mana support ada di level 22.800, menunjukkan bahwa ada potensi pergerakan naik jangka pendek, di mana jika dia bisa menembus resisten 23.900, maka terdapat ruang untuk penguatan kurang lebih ke kisaran 25.500. Jadi kurang lebih upside-nya juga agak mirip-mirip ya dengan Adaro tersebut. Baik, dalam beberapa bulan terakhir tekanan yang terjadi sudah cukup dalam untuk ITMG, Pak Rio, dan sempat menyentuh ke level terendahnya di 22.100-an ini. Dengan tekanan yang cukup dalam yang terjadi, kalau kita bandingkan dengan level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya, tampaknya ini sudah 50% Pak koreksinya dengan 45.350 level tertinggi yang pernah dicapai oleh ITMG sebelumnya. Kebetulan juga beberapa penanya cukup banyak masuk di beberapa perdagangan hari sebelumnya atau di episode second session sebelumnya. Cukup banyak yang nyangkut di level atas, Pak Rio. Ada di level 40 ribuan, ada yang level di 38 ribuan ini. Dengan koreksi dalam yang sudah cukup terjadi, bagaimana Anda melihat paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi? Apakah averaging down ini sudah cukup telat untuk dilakukan, Pak Rio? Ya, jadi kalau kita lihat average down malah pada dasarnya tidak begitu telat. Karena walaupun ITMG sudah naik dari level 22.000 ke 23.500 sekarang, pada dasarnya jika teman-teman ada yang membeli di level 29.000 atau ada yang membeli di level 27.000, itu pada dasar masih di bawah harga average mereka. Jadi breakout yang berpotensi terjadi, jadi belum tentu akan terjadi, tapi kalau kita lihat berpotensi terjadi, penembusan di level 23.900 itu ada tendensi untuk pergerakan positif pada saham ITMG. Apalagi rekan-rekan trader juga bisa melihat di sini bahwa ITMG ini menyisakan gap yang cukup lebar. Ada gap down yang terjadi ketika dia bergerak downtrend. Ada 2 levelnya. Itu yang pertama di kisaran 24.500 itu ada gap. Lalu di level 29.000 itu ada gap. Jadi bisa dilihat bahwa 2 area gap tersebut perlahan bisa menjadi target
penguatan ITMG, tapi tetap pergerakannya harus step by step. Jadi level pertama di 24.500 sampai 25.000, step kedua di 29.000. Baik, kita bergeser ke saham pilihan ketiga, Pertamina Geothermal Energi Tbk atau dengan kode saham PGEO. Ini termasuk emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Penutupan hari ini flat di 855. Di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan. Begitu juga dalam satu minggu, PGEO juga lebih cenderung tertekan. Ini sempat menyentuh di atas level 900-an. Analisis Anda untuk PGEO? Ya, jadi pada dasarnya PGEO ini sudah berhasil kembali ke level tertinggi pasca IPO. Pasca IPO level tertinggi di 925, di mana minggu lalu itu dia sempat mencapai 935. Jadi terlihat bahwa biasanya saham yang mencapai level tertinggi, orang-orang yang nyangkut di atas itu mereka exit karena takut nanti turun lagi seperti itu. Tapi pada dasarnya bisa dilihat di sini bahwa PGEO ini punya kondisi teknikal yang berbeda dengan yang dulu, di mana terdapat support kuat di level 800 hingga 810. Jadi pada dasarnya coba diperhatikan selama PGEO koreksinya itu tidak lebih rendah dari level 800, pada dasarnya ini akan menjadi entry point menarik bagi PGEO untuk kenaikan yang lebih tinggi. Karena apalagi PGEO adalah satu dari sangat sedikit emiten ataupun perusahaan di Indonesia itu yang tercertified bisa dibilang green energy ya. Jadi pada dasarnya itu juga menjadikan daya tarik di saham ini, walaupun growth-nya mungkin nggak akan sedahsyat komoditas batubara dan lain sebagainya, tapi pada dasarnya pilihan masih sangat sedikit di bursa kita. Oke, penutupan hari ini 855 masih jauh dari level support di 800 hingga 810. Kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir untuk Arto, ini perbankan digital pemirsa, tapi lebih direkomendasikan sell on strength ini. Analisis Anda untuk Arto? Ya, jadi kalau untuk Arto memang karena sudah mengingat penguatan yang cukup signifikan dari sejak akhir Mei kemarin, jadi pada dasarnya saham ini tendensi lebih ke technical correction. Apalagi di penguatan di tanggal 9 Juni itu dia menyisakan area gap. Gapnya itu di kisaran 2.990 dan berdekatan dengan level psikologis level 3.000. Jadi pada dasarnya level tersebut biasanya akan diuji sebagai support. Kalau dia bisa bertahan di atas level 3.000, kita bisa expect Arto akan memasuki tren naik jangka menengah, bukan lagi jangka pendek yang seperti kemarin terjadi, Pak. Oke, di perdagangan Juni kenaikannya juga cukup signifikan, Pak Rio. Anda rekomendasikan sell on strength ini. Ketika ingin buyback kembali, direkomendasikan tidak, Pak? Dan level entry yang ideal untuk Arto? Sorry, Pak, gimana, Pak? Ya, dengan sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Rio, dari 23 hingga ke 3.000. Tadi juga Anda rekomendasikan sell on strength dengan beberapa indikator yang sudah Anda sampaikan. Kalau ingin buyback kembali untuk Arto, direkomendasikan tidak, Pak? Ketika sell on strength dilakukan untuk entry kembali. Ya, betul. Untuk entry kembali direkomendasikan selama dia bisa bertahan di atas level 3.000, Pak. Jadi level 3.2950 akan menjadi level entry yang bisa dicermati untuk rekan trader untuk re-entry pada saham Arto. Oke, cukup tipis karena penutupan hari ini di 3.080, support 3.000 atau level entry 2950 bisa diperhatikan. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Adaro, ITMG, PGEO, dan juga ada Arto dengan rekomendasi yang berbeda dan lagi-lagi keputusan investasi. Tetap pada tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja ke Hanan, Bantul, Yogyakarta, menanyakan saham WIRG, Pak. Bagaimana analisisnya? Penutupan hari ini di 117, ditutup flat, Pak Rio, singkat saja. WIRG kenaikan tertahan resisten 121, jadi selama dia masih di bawah 121, strategi lebih hindari ataupun sell on strength jika sudah memiliki. Oke, selanjutnya saya akan coba sapa, ada Fean dari Pacitan. Ini menanyakan saham yang pergerakannya volatilitasnya cukup tinggi nih, Pak. Ada Sage, Pak Rio. Sekarang udah 58 dan apakah besok akan tidur soalnya masih ada minus 63,06%, Pak Rio. Analisis Anda untuk Sage? Apa, Pak? Sorry, Pak. Sage, Pak. SAGE, Sabta Usaha Gemilang Indah Tbk. Hari ini koreksinya 14,71% ini. Oke, SAGE turun sudah menembus support kuat dia. Support kuatnya di 107 sampai 108. Jadi pada dasarnya saham ini berpeluang strong downtrend.
Jadi setiap ada kesempatan untuk sell on strength ketika dia mengalami rebound, itu sebaiknya dilakukan penjualan dulu untuk menghindari resiko penurunan lebih dalam. Oke, meskipun tadi sudah kerugiannya sudah di atas 60% Pak Rio. Ya, jadi Baik. pada dasarnya untuk menghindari, apalagi untuk menghindari harga saham ini tiarap di 5.000 ya Pak ya. Jadi pada Oke. dasarnya lebih baik hindari dulu. Baik, selanjutnya ada Bapak Pop dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan Antam Pak, support dan resisten boleh buy di harga berapa? Hari ini sudah comeback ke level 2000-an Pak Rio. Sorry Pak, tadi nggak jelas Pak, saham apa Pak? Antam Pak Rio, ANTM, Aneka Tambang Tbk Pak. Oke. Antam. Nah, Antam sedang berkonsolidasi menguji resisten 2040. Jadi pada dasarnya support ada di level 1970, resisten 2040. Kalau dia bisa menembus 2040, maka ada tendensi kenaikan ke 2150. Jadi pada dasarnya breakout 2040 bisa menjadi momentum untuk kenaikan ataupun menambah posisi. Baik, selanjutnya ada Billy dari Kepulauan Riau, Batam, Pak Rio, menanyakan saham Aces Pak, sudah ambil posisi di 674 untuk S Hardware. Oke, 674. Pada dasarnya pembeliannya agak ketinggian. Supportnya masih cukup jauh di level 600. Jadi biarkan dulu sampai ini berkonsolidasi hingga membentuk level support barunya. Tapi kita bisa expect level 650 ada kemungkinan menjadi level batas bawah koreksi. Selama nanti bisa bertahan di atas 650, pada dasarnya posisi yang sudah dimiliki sekarang masih bisa untuk di hold. Tapi Oke. kalau di bawah level 650 bisa dikurangi dulu untuk sementara waktu. Selanjutnya Bapak Abdul dari Tulungagung menanyakan saham BRIS Pak Rio, bisa disarankan untuk masuk di level berapa Pak? Saham BRIS. Ya. BRIS sekarang lagi di area support median 1650. Kalau dia kuat, ada tendensi penguatan ke kisaran 1800. Jadi 1650 silakan dipantau. Selama dia bisa bertahan di atas level tersebut, itu bisa lakukan pembelian untuk swing trading ke 1800. Oke, selanjutnya menanyakan saham Doit dari Ibu Liana, Surabaya. Apakah sudah boleh beli tidak Pak? Singkat saja Pak Rio untuk Doit. Doit saat ini menguat menembus resisten 340. Perhatikan kalau bisa bertahan di atas 340 maka tendensinya masih memiliki penguatan ke kisaran 370. Oke, selanjutnya ada Tino mau menanyakan prospek saham auto untuk jangka 1 tahun. Punya harga 2090. Agak was-was dalam 5 tahun terakhir sudah dipucuk ini Pak. Analisis Anda untuk auto, singkat saja Pak Rio. Ya, auto udah sangat tren naik, supportnya ketinggalan banget di level 2000. Jadi pada dasarnya coba pakai trailing stop di 2350. Jadi kalau melemah di bawah 2350 bisa lakukan profit taking, tapi Oke. jangan untuk dipucuk. Baik, terakhir singkat saja. Ada Gede dari Bali menanyakan saham Bumi. Baru entry, direkomendasikan tidak? Sama Pak? Bumi Pak. Bumi. Ya. Oke. Singkat saja Pak Rio. Bumi saat ini ada di resisten 118 sampai 120, jadi saat ini belum bisa untuk entry kecuali di atas 120. Oke, jawaban untuk Gede di Bali dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan esok hari. Pak Rio, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.